Selamat pagi, saya Arga Mardia Stenliseu akan mempresentasikan bab 1 seminar arsitektur dengan judul Perancangan Pusat Vokasi dan Inkubasi UMKM di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur ekologi. Latar belakang, data BPS menunjukkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun masih menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Kupang pada tahun 2025 berada di kisaran 8-9%, menjadikannya wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Perancangan pusat vokasi dan inkubasi UMKM dengan pendekatan arsitektur ekologi diharapkan tercipta fasilitas yang tidak hanya menjawab kebutuhan keterampilan, tetapi juga diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat usia produktif. Pendekatan arsitektur ekologi dipilih agar bangunan mampu beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang pusat vokasi dan inkubasi UMKM di Kota Kupang. Yang kedua, bagaimana menghadirkan fasilitas inkubasi yang mendukung proses pengembangan UMKM. Yang ketiga, bagaimana menerapkan pendekatan arsitektur ekologi pada bangunan. Tujuannya yaitu merancang pusat vokasi dan inkubasi UMKM sebagai fasilitas pelatihan yang terintegrasi di Kota Kupang. Yang kedua, menyediakan ruang pelatihan, workshop produksi yang mendukung proses belajar dan bertumbuhnya UMKM. Yang ketiga, menerapkan prinsip arsitektur ekologi melalui pemanfaatan ventilasi alami, pencahayaan alami, serta penggunaan material lokal pada bangunan. Fokus dan sasaran, fokusnya yaitu terwujudnya tata ruang dan sistem sirkulasi yang teratur dan saling terhubung untuk mewadahi kegiatan pelatihan vokasi dan inkubasi. Yang kedua yaitu sasaran, terwujudnya fasilitas yang menampung kegiatan pelatihan inkubasi usaha, promosi produk, pengelolaan, dan fungsi pendukung lainnya dalam satu kawasan yang selaras. Metode desain yang digunakan dalam merancang menggunakan metode proses desain yang diterapkan oleh Rosemary Kilmer. Proses desain dengan urutan tahapan yang memiliki hubungan timbal balik pada setiap tahapnya. Perancangan pusat vokasi dan inkubasi UMKM di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur ekologi memiliki sasaran bangunan pusat vokasi dan inkubasi UMKM. Lokasi RT/RW, survei lokasi, studi lokasi. Sarananya itu existing, standar fasilitas dan data arsitek, site, zoning sirkulasi, parkir, topografi, vegetasi dan kondisi iklim. Bangunan yang bentuk massa bangunan, tampilan bangunan, serta struktur bangunan. Aktivitas, alur aktivitas dan pengguna, kebutuhan ruang, besaran ruang, hubungan ruang. Pengumpulan data ada dua, yaitu data fisik dan data non-fisik. Untuk data fisik sendiri dibagi observasi dan dokumentasi atau survei lapangan. Data non-fisik, studi literatur, dan studi banding. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukannya analisis fisik dan analisis non-fisik. Analisis lokasi, kondisi iklim, sirkulasi, topografi, aksesibilitas, vegetasi, view, dan kebisingan. Analisis fungsi, aktivitas pengguna, kebutuhan ruang, besaran ruang, dan organisasi hubungan ruang. Setelah pengumpulan data, pembuatan konsep, perancangan, dan diakhiri dengan hasil perancangan. Yang berikut yaitu teknik desain. Teknik pengumpulan data ada 4. Studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori mengenai pendidikan vokasi, manajemen inkubasi, dan standarisasi ruang kerja. Yang kedua, observasi lapangan. Metode ini digunakan untuk memahami kondisi fisik tapak secara langsung. Yang ketiga yaitu studi banding. Studi ini bertujuan sebagai referensi dalam menciptakan ruang yang kolaboratif dan adaptif. Yang ketiga yaitu dokumentasi di lokasi site untuk mengumpulkan data. Teknik pengembangan ide yaitu survei lokasi perancangan, studi literatur, pencarian referensi, dan brainstorming. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.